Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV, saya Novia April. Senang sekali pada kesempatan kali ini dapat kembali menyapa Anda semuanya dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon, khususnya Komisi 4 dan juga narasumber yang berkaitan dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Untuk malam hari ini pemirsa, kita akan berbincang terkait dengan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Jadi Road to Porprov 2026. Nah, ini bagaimana kesiapan dari Kabupaten Cirebon. Ini Cirebon mau naik kelas, tapi apakah anggarannya sudah siap? Nah, sudah hadir di studio RCTV pemirsa, langsung saja ada Bapak Hanafi. Ada Pak Hanafi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, ya. Mbak Novi. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih sudah hadir Bapak. Ya, pasti siap juga memberikan informasi terkait dengan dukungan dari Komisi 4 ya Pak Hanafi ya. Baik, selain Pak Hanafi, pemirsa hadir juga ada Pak Kadis di sini, Pak Joyce yang selalu bugar prima ya. Oke. Iya. Terima kasih Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, Pak Joyce Putra sudah hadir bersama kami di sini, dan satu lagi pemirsa yang pakai baju putih itu ya. Ini ada Pak Dudi Suryadharma selaku Sekretaris Umum KONI Kabupaten Cirebon. Ya. Sehat Bapak? Sehat. Luar biasa ya. Ini sudah hadir di sini juga ini sebagai bentuk dukungan ya Pak ya. Terus juga memberikan informasi kepada pemirsa RCTV untuk persiapan dari Kabupaten Cirebon menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Nah, pemirsa RCTV, ini Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 sudah di depan mata. Kabupaten Cirebon punya modal besar. Ada 629 atlet dan ofisial sudah lolos babak kualifikasi ya Bapak ya. Betul. Ini bukan angka yang kecil. Ini bukti atlet kita siap bertarung, siap mengharumkan nama daerah ya. Tapi kita juga pemirsa ini tidak boleh pura-pura. Pada Porprov sebelumnya ya, Kabupaten Cirebon ini harus puas di peringkat 22 dari 27 kabupaten kota. Artinya pemirsa ini masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai ya. Dan biasanya masalahnya itu bukan atlet. Atlet itu kan sudah latihan setiap hari ya. Sudah capek Bapak setiap harinya, jatuh bangunnya setiap hari. Maka pada kesempatan kali ini pemirsa, kita tidak hanya sekadar bicara soal semangat, target dan juga yel-yel kemenangan. Kalau targetnya tembus 10 besar ataupun sampai 15 besar pemirsa RCTV ya, kita butuh satu hal yang lebih konkret dari sekadar harapan, yaitu kebijakan yang berani dan anggaran yang serius. Nah, ini kebijakan yang berani dan anggaran yang serius. Kita mau tahu dulu nih dari Komisi 4. Pak Hanafi, Pak dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon melihat Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 yang sudah di depan mata ini, komitmen dari DPRD bagaimana terhadap target olahraga nih di Kabupaten Cirebon, Pak Hanafi? Terima kasih Mbak Novi. Ya. Jadi kami di DPRD Kabupaten Cirebon yang kebetulan Komisi 4 ini bermitra dengan Dispora ya Pak? Dispora, tetap mendukung, apalagi dari 41 cabang olahraga. Kita ini masuk 38 cabur yang masuk babak kualifikasi 38 ya. Baik. Jadi intinya yang lolos ya. Ini dari tahun kemarin. Makanya kami tetap support untuk hibah ke KONI. Sudah disiapkan 5 miliar. Sudah disiapkan 5 miliar untuk tahun depan, untuk tahun ini maksudnya. Oh iya, tahun 2026 ini ya. Ya. Baik. 5 miliar. Wabil khusus hibah ke KONI. Baik. Nah, ibaratnya hibah itu ibaratnya makanan lah ya, supaya yang namanya olahraga itu tetap semangat. Kalau nggak dukungan anggaran dari Pemda mau kemana lagi? Kasihan, masa KONI harus istilah berdarah-darah sendiri. Walaupun sudah berdarah-darah ya Pak. Jadi intinya kami dari anggota DPRD ya, kebetulan saya dipercaya juga sebagai utusan Banggar Komisi 4. Kemarin alhamdulillah ya, dengan perdebatan yang mungkin sangat panjang, tapi tetap 5 miliar di ACC. 5 miliar? Iya, untuk hibah ya, hibah ke KONI, bukan ke dinas, bukan. Ke KONI, persiapan untuk Porprov ini ya, begitu ya. Oke, dengan angka 5 miliar itu kita ke Pak Dudi dulu ya, Pak. Mohon maaf Bapak, ini apakah benar-benar ini sudah oke nih Pak, anggaran yang disiapkan? Iya. Terima kasih Mbak Novi. Selamat malam pemirsa dari Radar TV. Bahwasanya memang untuk anggaran sudah fix ya, sudah kita dapatkan dan sudah dapat mendapatkan informasi bahwa memang kita fix mendapatkan
5 miliar. Tapi kalau kita memang berbicara kebutuhan porprov gitu, kayaknya masih kurang Pak. Masih kurang. Gitu. Idealnya berapa Pak Dodi? Idealnya kalau minimal ya sama dengan mungkin tahun kemarin ya. Tahun kemarin? Harus 8 ya. 8M. Enggak, tahun kemarin 6. 6? 5. Enggak, tahun 8 tahun kemarin. Tahun 2025 8M. 8M. Baik. Gitu. Nah, apalagi kita sekarang kan porprovnya 2026 nih kan gitu, otomatis kita punya waktu yang cukup panjang, mungkin sekarang dari Januari sampai dengan ke November ya, kita punya waktu 10 bulan pembinaan. Dan memang pembinaan itu cukup lumayan banyak membutuhkan pembiayaan. Tapi pada prinsipnya apapun yang sudah disupporting sama pemerintah daerah Pak, Bu, kita siap untuk mengampu itu dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan prestasi terbaik di porprov. Jadi memang biaya salah satu salah satu unsur utama gitu kan dalam kita meraih prestasi, tapi mungkin kita tidak patah semangat untuk mencari cara untuk berjuara di porprov. Walaupun anggarannya berkurang ya Pak? Iya, sangat banyak berkurang. Dari 8 ya Pak? Dari 8 ke 5. Ke 5 gitu kan. Gitu. Tidak menyurutkan semangat para atlet yang lainnya juga. Tetap kita semangat dan kita tetap mendorong yang terbaik bagi atlet untuk berlatih gitu kan, sehingga memperoleh prestasi nanti di porprov 2026. Begitu. Baik. 5M ya Pak ya, menurutnya lumayan banyak nih Pak. Pak Kadis juga ini bagaimana Pak Kadis? Maklum karena kan tunjangan transfer daerahnya ini berkurangnya sampai 274 miliar TKD-nya. Jadi ya harus gimana lagi? Mungkin Pak Kadis juga agak pusing baginya gimana. Nah, gitu makanya dengan berdarah-darah di Banggar kita ya alhamdulillah ya 5 miliar ya daripada kurang sama sekali. Pokoknya dimaksimalkan dengan anggaran 5M tersebut, gitu ya. Pak Kadis, bagian Pak Kadis sudah berdarah-darah ini Pak Kadis. Kita butuh suaranya nih Bapak gimana Pak? Baik, terima kasih Nopi dan pemirsa SCTV. Tadi seperti diketahui sudah dijelaskan oleh Pak Dewan Komisi 4, Nopi dan juga tadi dijelaskan bersama Sekjen Umum PONI bahwasanya anggaran dan hibah untuk PONI 2022 itu sebesar 5 miliar. Nah, 5 miliar ini dipersiapkan untuk porprov 2026. Kalau dari anggaran memang dari tahun 2020 ini berkurang. Tapi tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Dewan bahwasanya ada transfer keuangan daerah yang dipotong ya, dikurang 274 miliar. Dan ini kejadian tidak hanya di Provinsi Cirebon, mungkin hampir semua kabupaten kota bahkan provinsi. Nah, ini membuat kita harus meningkat ini. Alhamdulillah Kabupaten Cirebon masih ada. Nah, nanti ke depan mungkin mudah-mudahan nih kalau keuangannya sudah membaik, apakah nanti keuangan itu bisa ditambahkan? Iya. Di perubahan, jadi bisa terdinas. Nah, nanti kita tergantung nih keuangan daerahnya mampu tidak. Kita bicaranya kan keuangan daerah karena banyak sekali program prioritas baik itu dari pimpinan kita dari Pak Gubernur terutama untuk infrastruktur juga kebutuhan masyarakat. Tapi dari sisi juga ini menjelang porprov ini juga kan harus dieksekusi ya. Tahap kita sebagai dinas hanya pengampu karena PONI itu mitra kita. Dari 5 miliar 2026 sudah tersedia. Sekarang tahapannya kita mempersiapkan imtihani. Mudah-mudahan dalam waktu dekat imtihani selesai, duit untuk kita bisa tersalurkan. Itu Pak. Dan kita juga tidak berdiam diri lah, karena untuk olahraga itu yang perlu diketahui bersama ya, itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, karena di Undang-Undang 11 2022 tentang olahraga itu menjadi tanggung jawab bersama, baik untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Karena kalau hanya mengandalkan pemerintah yang tidak mampu, yang nanti kita bersama-sama nih untuk di bidang keolahragaan untuk Kabupaten Cirebon. Nanti ada permasalahan masyarakat, apakah nanti kita bisa meminta CSR atau TISR-nya? Seperti itu Pak. Jadi kita tidak patah semangat. Tadi seperti diketahui kita dari tingkat 22, mudah-mudahan di porprov ini kita minimal bisa naik di tingkat 15. 15. Ya itu tadi kalau misalnya 15 kan terlalu ini ya. 10 besar terlalu. Baik. Dan kalau di Cirebon itu banyak sekali dalam jumlah hubungan mahasiswa, jumlah pemuda kurang lebih hampir 600.000 ya. Jadi kita ada potensi di sini.
Nanti kita juga dengan KONI dan dengan KONI Sumbar nanti kita berkolaborasi untuk olahraga di Kabupaten Cirebon. Oke, sinergi ini ya harus bersama-sama ya Pak. Oke, agar target nanti 15 atau mudah-mudahan bisa 10 besar ya Pak. Amin. Oke, ini optimis. Ya. Harus optimis. Harus optimis gitu, Oke. Dari KONI Bapak, ini bagaimana sudah persiapannya sejauh mana nih? Ditahan dulu. Ditahan dulu pemirsa. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana. Baik, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, dan pada kesempatan malam hari ini kita sudah kehadiran satu narasumber lagi dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon. Sudah hadir ada Pak Mukhlisin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, ini macet ya Pak? Macet lumayan Pak. Oke, Cirebon semakin padat ini ya. Oke, baik. Malam hari ini masih kita berbincang terkait dengan Road to Porprov 2026. Cirebon mau naik kelas. Tapi apakah anggarannya siap? Ternyata sudah siap ya. Sudah dijawab dari tema malam hari ini ya. 5M sudah dipersiapkan Bapak. Pak Dewan 5M ya Pak ya. Ini katanya juga sudah sudah banyak yang dilakukan ya. Nanti kita ingin tahu nih sejauh ini bagaimana Pak? Sampai di Januari ini ya Pak, menuju ke nanti November 2026 pelaksanaan Porprov itu. Betul. Baik, jadi kalau memang persiapan kita sudah mulai sebenarnya dari kemarin kita beres BK itu kan kebanyakan di 2025 Desember. Nah sekarang kita sudah mulai mengumpulkan data hasil daripada BK. Nah data yang kita kumpulkan dari hasil BK itu kita akan melihat berapa sih atlet yang lolos, kemudian kita masing-masing atlet yang kemarin ikut BK itu ada di peringkat berapa dalam BK-nya, sehingga kita sudah mempunyai data yang lengkap. Sehingga dari situ kita sudah mempunyai gambaran lah berapa sih perolehan kita ke depannya, harapannya. Nah, berbicara persiapan, minimal kita sekarang ini kita sudah mengumpulkan data tersebut. Nah, dari data tersebut sekarang kita tinggal mulai persiapan dari mulai training centernya nih. Dari mulai sarananya, prasarananya, kemudian latihannya di mana, nanti pelatihnya seperti apa, kan gitu. Kemudian diharapkan nanti dari program yang kita siapkan, diharapkan sih kita mulai dari Februari depan sudah mulai ya yang TC. Jadi nanti dari beberapa target yang kita siapkan itu mudah-mudahan tercapai dengan training center yang akan kita siapkan. Jadi training center mungkin tidak hanya di Kabupaten Cirebon saja, karena memang banyak prasarana yang belum siap Pak Dewan kan gitu. Jadi mungkin kita juga karena KONI ini punya 2 tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Pak Bupati. Yang pertama memasyarakatkan olahraga, yang kedua meningkatkan prestasi. Nah, untuk 2 poin itu memang salah satunya adalah sarpas juga kita butuh banyak. Ada beberapa cabur yang memang sarpasnya juga belum ada tuh di Cirebon. Seperti di atletik ada lempar nah itu sarana latihannya yang tolak peluru lah gitu. Kita belum ada Pak. Belum ada kan gitu. Itu kan harus pakai jaring ya kan, harus biar aman gitu, karena itu belum ada. Nah itu akhirnya kita mungkin nanti ikuti tempat lain. Nah jadi dari persiapan itu nanti memang ada yang disiapkan di Cirebon, ada yang disiapkan di tempat lain juga. Karena mungkin kayak semacam untuk renang juga kita belum punya. Misalkan sarana latihan yang sesuai standar, karena misalkan butuh minimal 25 meter atau sampai 50 meter untuk tempat. Berarti masih banyak PR ya Pak untuk sarpras juga ya? Banget, makanya jadi saya memang ingin berkolaborasi terus nih Pak, karena memang PR meningkatkan prestasi olahraga, karena kita lihat bahwa olahraga itu adalah salah satu bentuk diplomasi juga kita. Kalau memang kita berhasil di olahraga, diplomasinya berhasil. Jadi nanti diharapkan ke depannya mungkin nanti juga diharapkan lagi kita tidak hanya berbicara Porprov 2026. Porprov 2026 itu hanya jangka pendek. Tapi kita punya target jangka panjangnya 2028, ada Porprov 2030, kemudian ada PON juga. Nah itu harapan kita juga bisa mendorong itu, minimal atlet kita, karena selesai Porprovnya ada PON, itu banyak atlet dari Kabupaten Cirebon yang bisa bertanding di PON harapan. Berpotensi ya Pak untuk atlet di Kabupaten Cirebon nih. Insya Allah akan kita dorong. Yang pertama yang jelas kita sekarang dari sisi pelatih juga kita mulai standarisasikan gitu kan, kita tingkatkan untuk sertifikatnya, sehingga nanti mereka bisa membuat program yang terencana, sehingga
si atlet ini nanti benar-benar sudah bisa mencapai targetnya nanti ke level mana. Oke, jadi tidak hanya persiapan di 2026 aja, ada event-event olahraga di tahun-tahun berikutnya ya Pak Dudi. Sudah jangka panjang nih ya sudah untuk dari KONI Kabupaten Cirebon. Iya, kita jangan bicara 2026, kita punya program 2030 untuk KONnya gitu kan. Gitu diharapkan kita memang punya short program 2026, kita punya middle program di 2030. Jangka panjangnya ya harapannya gitu kan kita akan tumbuh industri olahraga di Kabupaten Cirebon. Itu gitu kan gitu. Dan saya lihat dengan kemarin juga saya mengatakan terima kasih kepada Pak Kadis, kita bisa menempati sport center minimal dengan memasyarakatkan olahraga. Sport center itu menjadi epicentrum olahraga nih Pak Dewan gitu kan. Minimal kalau mungkin nanti ke depan lagi kita punya peta jalan dengan Pak Kadis, kita berbicara punya roadmap tentang olahraga, minimal epicentrum itu hidup di wilayah Sumbar. Dan saya yakin mungkin karena apa namanya itu olahraga juga bisa menjadi salah satu prestasi yang menunjang kinerja, kan banyak sekarang yang diangkat dari olahraga. Beasiswa LPDP banyak dari olahraga kan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita dorong tuh, jadi jangan pesimistik dengan apa yang dari apa namanya tuh olahragawan itu pasti karirnya juga akan bisa, karena jalurnya sudah banyak nih Pak Kadis kan sekarang tuh kan gitu, jalurnya dari mulai sekolah prestasi sampai dengan pengangkatan pegawai juga dari menjanjikan juga tuh ya prestasi dari olahraga tersebut Pak Dudi. Oke. Dan satu Mbak, alhamdulillahnya kemarin kita di SEA Games Pak, ada satu atlet kita yang lolos di SEA Games dan mendapatkan perunggu Pak di biliar. Itu atlet tahun sekarang. Oh, tahun 2026 ini. Kemarin di SEA Games di Thailand 2025. Oke, 2025 mendapatkan perunggu di apa biliar di biliar. Dan itu itu pun alhamdulillah bersatu. Ya harapan kita mungkin nanti SEA Games tahun depannya banyak atlet kita yang berprestasi Pak di sana gitu. Karena ketika senang aja kan Pak, ketika misalkan atlet dari Cirebon muncul namanya. Mengharumkan nama daerah juga. Itulah sisi diplomasinya. Iya, baik. Oke. Iya, kan gitu. Masih kita masih di bawah nih dari daerah tersebut tetangga Pak. Iya. Pak Kadis, tadi disampaikan masih ada beberapa sarana prasarana yang memang belum representatif ya, belum menunjang untuk olahraga di Kabupaten Cirebon mendukung latihan dari para atlet. Ini PR Pak, Dispora. Baik Pak, betul sekali. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri kita ada 12 aset ya, termasuk yaitu Gor Tulang dan Gor Ranggajati dan Stadion Ranggajati. Ada di Bursa Olahraga, ada di Nembak. Jadi pas saya masuk Gor Tulang ini, untuk Gor Tulang kita sudah bekerja sama pengelolaannya dengan KONI. Jadi kita sudah serahkan ke KONI ini. Nanti kita fokus ke Gor dan Stadion Ranggajati. Insya Allah dalam waktu tahun ini itu ada rehab untuk Gor Ranggajati. Nanti kita dalam itu akan kita vinil, vinil sehingga nanti bisa mengadakan event-event internasional. Selain kita bisa mengadakan event internasional, jadi kita juga nanti bisa menambah PAD kita. Nah, untuk di Stadion Ranggajati ini, tahun ini kita akan membuat untuk atletik. Nah, jadi kita fokuskan untuk atletik itu di selain ada di Gor Ranggajati, di Gor Tulang, kita di Gor Ranggajati juga akan eksekusi itu di tahun ini. Nah, mudah-mudahan di tahun depan kita juga lagi musuhin anggaran ke pemerintah daerah, ke pimpinan kita untuk rehabilitasi Gor dan Stadion Ranggajati. Dan ada sedikit di Gor Tulang, karena di luar stadion itu di lintasan itu aspalnya sudah rusak ya. Nah, kita nanti ingin adanya pengaspalan supaya nanti masyarakat untuk olahraga itu nyaman. Nah, itu intinya kan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ini supaya masyarakat juga kalau sudah nyaman olahraga, ya akhirnya kesehatan didapat ya, biaya kesehatan juga Betul. Dan kita juga sekarang mencoba dalam waktu dekat, insya Allah akan bersurat ke kecamatan. Kita akan meminta data sarana prasarana olahraga baik itu punya pemerintah desa maupun swasta. Nah, kita nih biar tahu nih, Kabupaten Cirebon itu mini soccer ada berapa? Terus lapangan bola kita ada di 412 itu berapa? Terus lapangan futsal ada berapa? Tenis lapangan ada berapa? Nah, kita datang belum ada nih. Jadi dalam waktu dekat kita akan bersurat. Kalau kita udah tahu data satpasnya, kita nanti bisa memetakan. Nah, itu kan, problemnya kita nih ada nih mini soccer, ada nih ini, tapi nggak tahu nih gimana. Jadi melibatkan pemerintah desa, pemerintah kecamatan ya untuk membantu ya Pak. Surat taufikati ke kecamatan atau kecamatan nanti mendaftar di desa masing-masing. Jadi kalau kita sudah punya datanya, kita tahu jelas nih,
kita punya mini soccer ada berapa, punya lapangan tenis berapa. Karena di Buber itu kan saya pernah sama Buber, di sana ada gedung sebelah tunai. Iya betul. Bisa dijadikan untuk Dimanfaatkan ya Pak. tenis, Oh bulu tangkis, iya ya. iya. Jadi maksudnya ini kan banyak nih cara untuk memasyarakatkan olahraga tadi. Untuk sarana tadi kolam renang memang pemerintah daerah kita belum punya, tapi kan ada pihak swasta nih. Nanti kita kan inventarisir karena kalau di Cirebon ada berapa nih kolam renang. Seperti kita tahu di ruas jalan Karet aja ada yang itu dari lapangan sudah patut. Nah jadi nanti ke depan intinya kan industri olahraga, ya kan. Kalau industri olahraga udah tumbuh, mudah-mudahan masyarakat ini juga bisa sehat-sehat. Amin. Iya. Betul sekali. Saya contoh dulu, saya kurang sehat, akhirnya saya olahraganya mungkin alhamdulillah. Jadi ya kalau kita mau sehat ya harus dipastikan ada tiket kod untuk berolahraga. Emang tantangannya begitu banyak, maaf dan lain sebagainya. Tapi kalau dinyatakan kuat, mudah-mudahan. Nah ini untuk informasikan ke masyarakat dan untuk mengajak masyarakat itu tidak mudah. Tapi yuk bisa kalau di Cirebon ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Harus bisa dari kolaborasi apa semangat dan niat juga ya Pak begitu mengolahragakan. Ya mudah-mudahan nanti kita Bertahap. ya. Bertahap. Kita juga nanti ke depan mudah-mudahan di tahun ini bisa kita menyelesaikan di desa olahraga daerah karena itu amanat pembangunan. Oke, baik. Oke, di tahun 2025 ini Prof tahun 2025 itu puas di peringkat 22 dari 27 kota kabupaten. Namun dari Pak Dewan sendiri ya, Pak Mukhlisin ya, masalah utamanya itu dari mana sih Pak? Apakah pembinaan, manajemen, atau anggarannya? Gitu, Jadi Pak? gini Mbak Novi, pada dasarnya kami dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon bagaimana membackup keseluruhan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Cirebon, apalagi tentang olahraga. Yeah. Maka ketika KONI mengadakan sesuatu yang sifatnya positif, kami terus mensupport. Pada dasarnya seperti itu. Biarpun tanda kutip ya, seluruh anggaran hari ini kan semuanya ada bahasanya adalah efisiensi. Tapi saya meyakini bahwa keyakinan pemimpin-pemimpin Kabupaten Cirebon untuk kedepannya, kalau keyakinannya tinggi, insya Allah Pak, bahwa ketika al-jismu salim, ya jisim yang selamat itu, ya al-aqlu salim. Jadi kalau akalnya sehat, jisimnya juga sehat. Maka pada prinsipnya kita sebagai Komisi 4 itu terus apa aja semua lini yang ada di Kabupaten Cirebon untuk kemajuan itu terus backup. Nah, kembali lagi tentang keyakinan pemimpin-pemimpin kita itu. Pada dasarnya kita ketika berbicara dari 7 ya sekian menjadi 5 itu pada prinsipnya kan turun besar sekali. Makanya ketika kita musrembang kemarin itu kami juga kaget. Tapi pada dasarnya bahwa ketika pada dasarnya pemimpin-pemimpin kita itu mampu dan yakin, insya Allah pasti ada jalan. Pasti ada jalan ya. Siapa tahu nanti bisa ada bantuan lagi ya Pak ya dari pihak swasta ya, Pak Dewan ya. Itu kan masih terus berusaha. Bagaimana Pak Sekretaris? Gini ya. Walaupun anggaran di tahun 2026 ini menurun, ini intinya Pak Sekum, ini bukan kehendak kami ya. Itu bukan kehendak DPRD. Betul. Tapi karena TKD-nya turun. Jadi serba salah. Kita sama Pak Kadis bahas waduh gimana gitu. Soal angka itu ya Pak ya. Dengan jujur mengatakan, saya awalnya ketika ada atlet kita berprestasi baik di tingkat provinsi ataupun tingkat yang lebih tinggi, rencana kita mau disiapin semacam bonus. Iya. Tapi untuk bonus, aduh gimana Pak? Waduh, putar-otak lagi nih ya, begini ya Pak. Dia untuk memacu kan. Saya iri ketika tetangga sebelah mendapatkan emas. Iya. Tahun ini, Kabupaten Cirebon nih baru perunggu ya Pak. Iya, baru perunggu. Ya mudah-mudahan lah tahun depan, ya tahun ini maksudnya tahun ini. Nah dengan Porprov ya, ini saya yakin lah bukan 15. Apa? 5 besar. 5 besar mantap. Amin ya Pak. Dari Pak Kadis yang muda. Iya betul. Sudah terlihat ini keolahraganya itu sangat tinggi nih. Iya, Kak. Dari segi
Makanya Mbak Novi, ketika Pak Kadis menjelaskan bahwa ketika waktu belah ini mau di-mindset seperti apa, pada dasarnya kita itu semuanya punya sebetulnya. Bagaimana manajemen pemimpin kita itu aja. Makanya begitu Pak Kadis, Pak Sekum, kan KONI hari ini kan baru. Pada dasarnya semangatnya kudu tinggi. Semua menggebu-gebu Iya gitu. dong. Mantap. Makanya ala aku sami fil jism saya di situ Pak Sekum. Jadi biar kuat. Jadi kalau kita hanya program-program sesaat sebagai euforia, mau deh ini kan saya mau buktikan nih, wah KONI orangnya muda-muda. Semangat baru ya semuanya. Kelihatannya itu sudah Mbak Novi. Jadi beliau-beliau ini sudah dari Pak Kadisnya muda, semangat, kemudian dari KONI-nya ketua juga. KONI-nya, Sekumnya juga, kuat mentalnya tuh. Oke, semoga nanti hasilnya juga baik ya untuk Porprov amin, 2026 ini amin, dengan jiwa-jiwa muda yang membara. Oke, kita akan lanjutkan pemirsa. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RCTV. Kita masih berbincang pemirsa terkait dengan persiapan untuk Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat tahun 2026 ini. Cirebon insya Allah bisa naik kelas ya Bapak-Bapak semuanya ya. Amin. Dengan kebersamaan kolaborasi ya. Baik. Tadi belum dijelaskan nih Pak untuk tahun 2026 ini di babak kualifikasi. Ada berapa banyak nih? Bisa disampaikan nih Pak Dudi ya. Pak Dudi, bagaimana dari KONI Bapak? Berapa banyak atlet yang dipersiapkan untuk November nanti dan ada berapa cabur? Iya. Jadi kalau kita kemarin ngeberangkatin cabur itu kurang lebih sekitar 41 cabur ya. Dan alhamdulillahnya jadi cabur itu ada yang melaksanakan BK, ada yang tidak melaksanakan BK juga. Jadi kita dalam keberangkatan nanti di Porprov kurang lebih 38 cabur yang akan berangkat. Dengan jumlah dari mulai manajer, pelatih dan official sekitar 629 atlet yang akan berangkat ke Porprov nanti. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa masuk di 15 dan syukur-syukur di 10 besar Pak, gitu untuk di Pak Dewa detail 5 besar Pak. Ya, ya kalau 5 besar sih kita siap aja Pak. Tapi Berat memang, nggak Pak? ya sangat berat Pak. Jadi kalau kita Aja diturunin ya Pak. jadi kalau kita berbicara nih Pak, prestasi yang memang kalau kita lihat ada salah satu kabupaten di Jawa Barat gitu ya, itu sampai 80 miliar Pak anggaran KONI-nya Pak. Dan prestasi yang diperoleh medalinya tuh Pak 189. Dan itu menjadi juara umum. Jadi memang berbicara prestasi pasti berbanding lurus Pak, karena pembiayaannya juga banyak. Kenapa pembiayaannya banyak? Karena kita pertama juga harus memberikan kesejahteraan yang layak kepada pelatih dan atlet Pak. Jadi kalau ada salah satu kabupaten di Jawa Barat itu ada yang memperoleh ininya tuh hampir sekitar 2,5 atau berapa gitu Pak untuk dana transportnya Pak, bukan reward ya Pak ya, dana transportnya. Nah itu cukup lumayan besar. Jadi mereka memang kelihatan prestasinya di Porprov tahun kemarin 189 medali Pak, emas gitu kan gitu. Nah ya memang itu berbanding lurus pembiayaan dengan prestasi yang akan diperoleh. Tapi mudah-mudahan kita dengan adanya dengan dana yang kita peroleh juga bukan menjadi satu pesimistis kita untuk tidak berprestasi. Dan tapi harapan juga memang kita tetap, karena kita masih memerlukan beberapa equipment tambahan gitu kan gitu. Ya mungkin nanti pas pelaksananya ada dukungan lagi Pak gitu kan gitu. Karena mungkin dana yang kita terima sekarang hanya cukup untuk training center Pak. Nanti pelaksanaannya kan belum. Harapan kita ada bantuan lagi di sana gitu kan, atau seperti apa nanti dengan Pak Kadispora, karena memang tetap kita membutuhkan stimulan juga untuk pelaksanaan nanti di Porprov 2026-nya. Jadi itu dari 38 cabur yang lolos, 629 atlet yang akan melaksanakan nanti Porprov. Nah kita masih memang membutuhkan banyak sih pembiayaan untuk baik latihannya ataupun nanti pelaksanaannya. Oke, bergeser ke Pak Kadis. Pak Kadis, ada prioritas cabur unggulan nih Pak untuk digenjot maksimal atau semua cabur diperlakukan sama Pak Kadis? Kalau sejauh ini cabur unggulan itu salah satunya atletik, gulat, panah dan menembak. Itu salah satu cabur-cabur unggulan kita, sama biliar ya. Biliar. Biliar. Jadi
Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk cabur yang lain kita push dan dorong untuk berprestasi kan. Tapi selama ini kita mendapatkan medali dari cabur-cabur tersebut. Nah ini tugas kita juga, karena olahraga itu tidak hanya tadi ya saya sampaikan menjadi kewenangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, tapi ada kewenangan atau kewajiban pihak swasta dan masyarakat. Yuk bareng-bareng. Kalau hanya mengandalkan misalnya pemerintah dengan kewenangannya nggak akan bisa nih. Yuk kita di sini ada swasta, nanti kita bisa berkolaborasi tuh. Swasta apa sih bisa yang dilakukan oleh pihak swasta atau perusahaan untuk pemerintah daerah untuk anak-anak Kabupaten Cirebon ya di bidang olahraga. Kan tidak menutup kemungkinan kan. Jalan juga misalnya tadi anggaran kita yang dari APBD sudah tersedia 5 miliar, ternyata tadi disampaikan oleh Pak Sekum itu hanya cukup untuk training. Berarti kan untuk keberangkatan dan lain sebagainya kan diperlukan anggaran. Tadi yang saya sampaikan kalau memungkinkan di perubahannya kita tambah apa skema yang nanti itu larinya ke dinas atau nanti kita coba cari skema yang lain kan. Kan ini kan untuk anak-anak kita semua nih. Betul. Itu Mbak, pada intinya Dinas Pemuda dan Olahraga siap bersinergi dengan KONI karena ini mitra kita ya, dengan teman-teman DPR dan teman-teman swasta juga kita siap bersinergi. Seperti itu. Kebutuhannya berarti selain training center, tryout ataupun peralatan, nutrisi, Satpas, semua betul. gitu ya Pak. Ya. Alat tanding nanti kita masih membutuhkan juga kan nanti alat tanding kan beda lagi nanti kan gitu alat tanding Saat dipakai kemudian nanti saat di dipakai hari-hari gitu ya, Pak? iya nanti alat tanding Besar kan juga ya Pak ya? Iya. besar juga Jadi kalau ini sih Pak, kalau alat tanding misalkan sampel ya Pak Kadis misalkan karena saya berasal dari cabur sepeda nih kan gitu ya. Kalau kita misalkan untuk alat tanding besok sekarang kita latihan masih pakai yang mungkin belum ini, tapi kan misalkan untuk alat tanding kita butuh sarana yang bagus tuh paling tidak kan minimal di satu unitnya di 75 sampai 100 juta misalkan kan satunya. Belum yang lain-lain kayak stick misalkan di biliar itu bisa sampai sticknya aja mungkin ada yang 30 juta satu kan gitu 50 juta kan kayak gitu karena apa ya sarana tanding yang mumpuni memberikan optimis pada atlet Pak gitu kan menambah rasa semangat gitu kan untuk bertanding nanti kan Pak kan seperti itu. Oke, wow. Gitu. Dari Komisi 4 saya mau tahu juga nih Pak, ini anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhannya ini gimana nih Pak? Jangan sampai habis di acara seremonial tapi benar-benar nih Pak kebutuhan atletnya nih Pak Sekretaris Komisi. Sesuai dengan komitmen saat pembahasan anggaran dengan Pak Kadis, kan kita ini berdasarkan ini ya kekurangan atau dikurangi ya TKD-nya. Ya udah Pak Kadis, yang tadi dikatakan udah sekarang 5 miliar dulu. Semoga dan saya pastikan ada di perubahan. Amin. Apalagi pelaksanaannya kan di November ya. Jadi saya yakin pelaksanaan November, perubahan itu September ketok palu. Iya. Jadi Pasti bisa berubah nih Pak, bertambah ya. Bertambah. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Oke. Iya. Nah, jadi paling kita gini ya. Nah, saya tadi kan ngomong, ketika anak kita berprestasi, tolonglah kasih kemudahan. Bila perlu kasih reward. Iya. Bonus. Apa yang tadi dikatakan Pak Sekun? Apa sih alat ya? Iya, satpas. Iya, satpasnya juga membantu contoh atlet. Ketika atlet lari, sepatunya yang murah. Yang ngikat nanti Pak, yang ngikat lari keluar Pak. Ini contoh. Contoh ya Pak. Karena ini saya rasakan sendiri anak saya ketika berbilang. Larinya ya, itu betul. harus pakai sepatu Ya, khusus kan Pak, iya. Kalau nggak itu Pak berat. Berat, Baik. iya, betul. Oke, ini ngomongin soal bonus nih Pak, ini termasuknya beban atau investasi prestasi nih menurut DPRD, Pak Hanafi? Ya. Kalau menurut saya, ini ada anak berprestasi atau warga kita berprestasi. Ini investasi buat kita. Ketika mereka bisa sampai lolos tingkat nasional, tingkat luar nasional atau tingkat dunia, bangga dong. Yeah. Kita punya atlet dari mana? Cirebon, iya. Jangan sampai setelah baru misalnya ya lolos tingkat provinsi atau tingkat nasional, kita nggak mau membina, apalagi mendukung baik segala sesuatunya karena ada kendala. Ketika anak itu berprestasi, pastinya
sekolah umum Ya. ini akan terganggu. Sekolah umumnya akan terganggu, pendidikan umumnya akan terganggu. Betul. Nah, ketika pendidikan umum terganggu dan tidak mendukung pendidik dari Jam belajarnya. pendidikannya, karena sebabnya anak itu dianggapnya malas karena olahraga terus, tapi nggak ada dukungan dari pihak pendidikan yang lebih tinggi mungkin ya. Kalau hanya SMP sih masih kewenangan Baik. kita. Masih Kalau SMA sudah provinsi ya, Pak. kan Baik. Itu, kita dari itu makanya insya Allah di Komisi 4 juga udah berniat, apalagi tadi Pak Ketua Podinya mau mendatangi mau datang Bersilaturahmi. ke KCD, Iya. kalau Komisi 4 mau ke provinsi lah. Iya. Oh, iya, semua bergerak ya Pak untuk bisa mendapatkan anggaran tambahan. Baik. Iya, Iya, iya. betul, Pak. Mudah-mudahan ketika masuk ke jenjang tinggi. Iya, baik. Oke. Soal kesejahteraan para atlet juga ini harusnya kan dibahas sejak awal ya Pak. Ini atau bukan hanya setelah nanti mendapatkan medali. Ini dari Komisi 4 bagaimana Pak? Jadi pada dasarnya gini, kita sebagai DPR itu, jadi jangan ada bahasa bahwa anak-anak yang berprestasi dalam bidang olahraga ini seakan-akan Kabupaten Cirebon dalam hal ini ada parti, ada bentuk parti dan kemudian ada DPR. Kita tidak memberikan Perhatian. sesuai support yang tinggi terhadap mereka yang akhir-akhirnya padahal dia orang tersebut prestasi yang baik tapi kok adanya di daerah lain. Oh, iya. Itu kan suatu yang berarti kan dalam tanda kutip berarti Apa nih yang salah nih ya Pak ya? Apa nih harus kalau lihat perhatikan lagi? bagaimana berdasarkan justru lagi komunikasi yang baik dengan pemerintah itu menjadi bahwa tentu bisa tidak Bisa ya. Bisa. Oke, dengan tekad yang kuat bisa. bisa karena apa? Komunikasi yang baik itu. Iya. Baik. Jadi kalau komunikasinya tidak baik juga ya tidak akan terjadi. Iya. Komunikasi yang baik itu ya pemirsa ya. Oke, masih ada satu kesempatan lagi kita berbincang. Pada kesempatan kali ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Oke, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Ini kalau nanti targetnya sesuai ya Pak ya, 5 besar insya Allah ya. Oke, ini bonus bagaimana nih Pak? Selain itu juga kita mau tahu nih dari Dispora juga dukungan lainnya seperti mungkin Pak ada beasiswa, pekerjaan, penghargaan daerah bagi atlet berprestasi. Pak Kadis bagaimana? Oke, Mbak Novi, untuk bicara bonus, nanti kita itu kan komitmen pimpinannya. Nanti anggarannya kan bisa apakah nanti di perubahan atau nanti di APBD 2027. Bisa aja nanti kita berapa dapat atlet medali nih, misalnya emas berapa, perak berapa, perunggu berapa. Nanti itu bisa dislotkan. Seperti kita ketahui kemarin Pak Presiden di atlet angkat besi ya, itu sampai naik tuh. Letnan ya kan, sampai dari Matra AL sampai ke AD. Nah, jadi tidak ada mungkin begitu juga pimpinan kita itu komitmen tadi kan pesannya memasarkan olahraga dan meningkatkan prestasi. Dengan meningkatkan prestasi itu pesannya bagi anak-anak Kabupaten Cirebon yang berprestasi nanti di Porprov 2026 pasti nanti akan ada bonus seperti itu. Mendapat perhatian. Dapat perhatian lah dari pemerintah. Nanti skema penganggarannya apakah nanti di 2027 bisa saja atau nanti di perubahan karena pelaksanaan Porprovnya ini di November 2026 kita juga kan ada estimasi mendapat emas sekian nih. Nanti kita lihat nih di perubahan untuk kemampuan keuangan daerah bisa tidak untuk mensupport untuk bonus dan lain sebagainya. Harapan kita sih seperti itu. Kita juga sudah melakukan nih Mbak, ada salah satu atlet atletik ya, namanya Siva. Itu dari Beber. Gurunya itu pelatihnya Pak Karta. Pak, ini anak mau pindah sekolah dari swasta ke SMA Negeri 1 Sumber. Saya sampai nelpon KCD, sampai nelpon kepala SMA untuk memfasilitasi. Dan hari kemarin ada teman saya, Pak Kadis, ini ada anak yang lari atletiknya bagus, dapat juara O2SN, terus dari kita juga kemarin ada dikirimkan sertifikatnya. Nah, dia nih ada balapan ilegal katanya di daerah Pleret apa di mana. Ini minta diwadahi. Saya ngomong, datang ke kantor.
Nah itulah tugasnya Dinas Pemuda dan Olahraga itu memfasilitasi Mbak. Nanti kita apakah ini bisa diarahkan nanti ke KONI atau dan sebagainya. Karena KONI itu kan salah satu mitra dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu Mbak, pada intinya saya selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga siap membantu Pak Bupati karena tugas saya membantu Pak Bupati di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dilimpahkan ke daerah. Itu. Jadi insya Allah komitmen dari pemimpin kita itu untuk dengan Cirebon berimannya. Baik. Itu. Oke, ini berkaca dari tahun event sebelumnya, mohon maaf ya Pak, Ya. ini skema apa nih perubahan yang akan dilakukan yang diterapkan untuk nanti 2026 di November ini? Di November ya, skema ke depan. Jadi tadi menyambung dari Pak Kadis. Jadi untuk 2026 ini kan kita punya target, harapannya adalah naik kelas Pak. Jadi KONI itu punya moto Pak sekarang. Apa KONI itu, itu Pak? punya motonya itu adalah organisasi ditata, atlet dijaga, Kabupaten Cirebon juara Pak. Nah itu motonya Pak gitu kan. Kenapa harus organisasi ditata? Karena memang basicnya KONI itu tidak ada artinya kalau tanpa cabur Pak. Nah makanya caburnya juga kita sekarang mulai ditata dan atletnya kita jaga Pak biar nggak keluar gitu kan gitu. Dan harapan dari organisasi caburnya kita dorong untuk lebih bagus lagi manajemennya gitu kan, lebih bagus lagi pengelolaannya, dan atletnya kita jaga dengan memberikan penghargaan yang layak bagi teman-teman atlet. Sarana latihannya ada, kemudian harapannya kita Kabupaten Cirebon juara lah kan gitu. Nah jadi memang untuk ke depan ya kan gitu, untuk 2026 memang kita sekarang mulai rutin membina atlet. Jadi kita mulai lihat dari mulai jam latihannya, kemudian pelatihnya siapa, kemudian durasi latihannya. Nah nanti tryoutnya kemana dalam kurun waktu, kita punya waktu 9 bulan mungkin ya Pak kalau dari Februari, 9 bulan ke depan. Nanti akan kita lihat di situ. Kemudian kita juga nanti akan lakukan tes kesehatan dan lain sebagainya Pak. Jadi mudah-mudahan nanti setelah melalui rangkaian yang kita siapkan, untuk yang jelas kita berbicara Porprov 2026 ini, rangkaian tahapan itu, dan kita mempunyai data yang baik. Ya harapannya nanti di 2026 target ya mudah-mudahan kalau 5 besar sih kayaknya sangat berat gitu kan. Tapi kita minimal di 15 di middle lah, karena kemarin kita kita berada di bawah. Mudah-mudahan kita sekarang bisa naik ke level tengah-tengah. Naik kelas karena saya yakin apalagi dengan kepemimpinannya sekarang Pak Ketum sekarang yang semangat sekali gitu kan, mendorong cabur untuk giat berlatih gitu kan, giat TC dan giat juga dalam melakukan uji tanding. Sehingga harapan itu besar gitu kan, dan saya lihat semangat dari semua cabur juga sekarang sangat semangat sekali nih untuk mendapatkan prestasi di olahraga di bidangnya masing-masing gitu. Iya, baiklah. Ada pesan yang disampaikan untuk para atlet ini yang akan nanti bertanding, sedang bersiap-siap ya Pak ya, untuk mengharumkan nama Kabupaten Cirebon agar bisa naik kelas ya, yang sudah lolos juga nih di babak kualifikasi, supaya mereka yakin di daerah ini hadir untuk mereka. Dari Pak Mukhlisin dulu, apa pesan yang disampaikan? Kepada Pak Adis, bahwa Kabupaten Cirebon yang baik. Pada dasarnya moto dari KONI sekarang sudah jelas. Tujuannya membangun nama baik atau nama besar Kabupaten Cirebon. Akal dan kuat itu pada jiwa yang kuat. Karena semangat itu bahwa Cirebon milik kita, bukan milik orang lain. Baik, oke. Dari Pak Hanafi apa yang ingin disampaikan? Kalau dari saya sih, kita punya pimpinan yang support. Pertama, pimpinan mudah-mudahan kepala daerahnya, pimpinan KONI maksudnya, pimpinan KONI yang support. Mudah-mudahan kepala daerahnya bisa untuk memberikan kesejahteraan bagi yang berprestasi. Makanya tadi dikatakan Pak Sekum, organisasi ditata, Atlet dijaga biar nggak keluar, Cirebon juara, yang prestasi sejahtera. Iya, betul ya, betul lah. Dan duitnya kan ada hibah bansos. Iya. Maaf ya, terkadang hibah bansos yang diperuntukkan dari KDH itu suka nggak terpakai Pak. Hibahnya diambil dong. Oke, untuk dimanfaatkan itu ya Pak. Dimanfaatkan untuk yang berprestasi. Betul. Biar yang berprestasi ini sejahtera. Oke, ya. Dukung.
Oke, ya. Makanya sampai yang disampaikan nih Bapak juga ini kan punya target pasti di Dispora ya Pak ya untuk Korpor 2026 ini. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita bahwasannya meningkatkan prestasi. Kita sepakat bahwasannya pemerintah Kabupaten Cirebon itu jangan di segala lini itu jangan di bawah sih, kita pengen naik kelas ya. Nah sekarang bicara keolahragaan paling tidak kita tadi sampaikan Sekum KONI kita di middle lah 15 dan itu juga target yang realistis ya. Pak Bupati juga menyampaikan kita kalau memiliki target itu yang realistis. Di angka 15 dari 20 kota itu realistis sekali. Dan insya Allah bisa. Intinya dijalin komunikasi yang baik, jangan ada miss. Terus kita berkolaborasi dan bersinergi. KONI melakukan apa, Dispora melakukan apa, dibantu nih disupport dari teman-teman Dewan. Udah jadi bareng. Apalagi nanti pimpinan kita mensupport juga. Nggak ada yang nggak mungkin, Pak. Nah, kalau adanya miss, nah ini yang jadi problem. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Ketua KONI sekarang, Pak Haji Agus Kurnia Budiawan yang beliau juga selaku Wakil Bupati, sama saya mungkin karena saya juga ditunjuk sebagai Kadispora, selama teman-teman DPR nih, yuk bareng-bareng. Tadi untuk membangun Kabupaten Cirebon dari sisi olahraga itu tidak bisa pemerintah daerah sendiri. Yuk kita berjalan-jalan dari semua elemen, baik itu swasta dan masyarakatnya. Dan insya Allah, dan itu amanat undang-undang, Mbak, nggak bisa. Jadi bicara olahraga ya bicara kita semua nih, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Betul. Gitu. Yang miss pokoknya sudah lah gitu Pak. Kita tetap untuk masa depan yang lebih baik lagi untuk Kabupaten Cirebon juga. Oke, pesan untuk para atlet sudah Bapak juga pasti sudah ya Pak memberikan semangat untuk para atlet yang akan bersiap nanti di November Porprov 2026. Apalagi yang ingin Bapak sampaikan dukungan dari pihak lainnya Bapak untuk bisa membuat Kabupaten Cirebon benar-benar naik kelas. Iya. Jadi kalau kita berbicara dukungan, yang jelas kami ini di KONI yang kebetulan memang KONI itu sebagai orang tuanya cabur gitu kan, cabur olahraga berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan dan memenuhi harapan dari pemerintah daerah untuk bisa naik kelas. Nah, dan harapan saya juga nanti ke depannya semua stakeholder yang berkolaborasi dengan semua unsur gitu, karena memang seperti yang tadi Pak Kadi sampaikan bahwa olahraga ini bukan hanya bisa diselesaikan oleh KONI saja, tapi memang perlunya kolaborasi dari berbagai pihak, karena sebenarnya kalau kita berbicara jangka panjang, olahraga itu harus ditopang dari mulai pemula sampai dengan ke elit. Nah, untuk itu harapan nanti bisa terus berkolaborasi ke depannya dengan berbagai macam elemen untuk bisa goals-nya adalah harapannya kita bisa tumbuh industri olahraga di Kabupaten Cirebon dan juga bisa memberikan kesejahteraan bagi yang memang bekerja di bidang industri olahraga. Dan harapan lagi saya kepada para atlet yang sekarang memang akan melaksanakan TC tetap semangat, biarkan kami dari KONI berpikir untuk bisa memberikan yang terbaik bagi teman-teman atlet dan baik, luar biasa. Ya, terima kasih banyak narasumber kita yang sudah hadir memberikan informasi pada kita semua. Semoga lebih baik ya Pak. Ya, amin. Untuk Kabupaten Cirebon pulang dengan banyak hadiah, medali itu semua. Insya Allah ada emas juga ya Pak. Amin. Harus. Ya. Baik, kita harus pamit pemirsa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.